Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channelnya Suhendi Moka. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang padanan kata atau tes analogi ya. Dimana pada pertemuan pertama atau di video part 1 tentang analogi atau padanan kata saya sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kali ini saya akan melanjutkannya di nomor 11. Oke, sebelum saya bahas soalnya, jangan lupa ya, Bapak Ibu, untuk men-subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Oke, lanjut langsung ke nomor 1, kita bahas pilot pesawat. Seperti apa yang saya jelaskan ya, bahwa soal ini kita buatkan sebuah kalimat terlebih dahulu. Nah, boleh Bapak Ibu membuat kalimatnya itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, mau menyebut kata awal dulu ataupun kata yang kedua dulu, boleh yang mana saja. Nah, ayo kira-kira apa soal nomor 11 ini yang cocok dan dibuatkan kalimat dari kata pilot dengan pesawat. Oke, saya akan membuat kalimatnya ya. Pilot mengemudikan pesawat. Apa kira-kira jawaban yang tepat? Apakah A, masinis mengemudikan kapal? Kurang. B, kusir mengemudikan kereta? Tidak ya. C, nelayan mengemudikan kapal? Tidak ya. Motor mengemudikan truk? Sangat tidak masuk. Nah, yang E ini yang terakhir, apakah masuk? Coba kita cek. Supir mengemudikan mobil. Cek jawabannya. Betul sekali ya. Jawabannya adalah E. Pilot mengemudikan pesawat, supir mengemudikan mobil. Lanjut ke nomor 12. Ada dua buah kata dari soal nomor 12 ini, yaitu gelombang dan ombak. Apa kira-kira kalimat yang pas dari kedua kata tersebut? Ya, saya akan membuatnya. Gelombang besar jika kecil disebut ombak. Nah, begitu. Coba kita kalimat yang di soal dipadankan dengan jawaban A. Jika gunung besar, jika kecil disebut bukit. Apakah sesuai? Sepertinya sesuai ya. Jika besar disebut gunung, jika kecil disebut bukit. Namun kita simpan dulu apakah ada yang lebih tepat dari jawaban yang lain. Jika besar, berenang besar, jika kecil lari. Tidak nyambung ya dengan soal. Danau besar, jika kecil laut. Oh tidak, kebalik ya. Kecuali laut besar, jika kecil danau. Nah itu bisa, karena di soal yang disebut pertama adalah gelombang, maka di jawaban pun harus disebutnya kata yang pertama dulu, mengikuti soal. Coba kita ke jawaban D. Danau besar, jika kecil laut. Tidak ya. Jika besar nusa, nusa besar. Jika kecil pulau. Tidak tepat ya, tidak nyambung. Nadir jika besar, jika kecil zenit.
Kurang ya. Nah, yang paling pas adalah jawaban A. Gunung besar, jika kecil bukit. Nah, kita cek jawabannya. Benarkah? Benar sekali ya. Kuncinya seperti ini. Gelombang besar, jika kecil disebut ombak. Gunung, bukit. Gunung besar, yang lebih kecil namanya bukit. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Desibel suara. Ayo Pak, kira-kira yang tepat dari soal nomor 13. Buatlah sebuah kalimat terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kalimat dari soal. Desibel adalah satuan suara. Nah, itu. Are adalah satuan jarak. Tidak ya. Warna adalah satuan merah. Tidak juga. Suhu adalah satuan temperatur. Tidak nyambung. Volt adalah satuan listrik. Benar ya. Volt adalah satuan listrik. Kalori satuan berat. Tidak ya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Volt adalah satuan listrik. Lanjut ke soal nomor 14. Kosong hampa. Nah, apa kira-kira yang cocok kalimat untuk soal nomor 14? Saya akan membuat kalimatnya ya. Kosong bersinonim hampa. Apa kira-kira? Ubi bersinonim akar. Tidak. Ribut bersinonim serat. Tidak juga. Penuh bersinonim sesak. Tidak. Kalau penuh itu ya penuh. Kalau sesak bisa jadi ke nafas atau ke apa, itu beda ya. Siang sama dengan malam. Tidak. Ini antonim. Nah, kalau yang E, cair sama dengan encer. Jawabannya adalah yang paling tepat. Coba kita lihat. Nah, ini dia penjelasannya. Kosong hampa. Kosong bersinonim dengan hampa. Seperti halnya cair encer. Cair sinonimnya encer atau persamaan kata ya sinonim itu. Lanjut ke soal nomor 15. Kita mau duluan. Yang kurang apa? Lanjut ke nomor 15. Suap politik. Menteri, presiden, cabai pedas, generik paten, konteks ujian, pemilu legislatif. Apa jawaban kira-kira? Buatkanlah kalimat terlebih dahulu. Baik, saya akan membuat sebuah kalimatnya. Dalam politik dilarang suap. Nah, di sini yang disebutkan oleh saya adalah kata kedua terlebih dahulu, yaitu politik. Dalam politik dilarang suap. Nah, apa kira-kira yang cocok dari jawaban? Jangan lupa ya, jawabannya yang disebut adalah kata kedua terlebih dahulu, disamain dengan soal. Presiden. Dalam presiden dilarang menteri. Tidak ya. Dalam pedas dilarang cabai. Tidak juga. Dalam paten dilarang generik. Tidak juga. Dalam ujian dilarang nyontek. Nah, ini dia. Betul ya. Di dalam ujian tidak boleh mencontek. Jawabannya adalah D. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu ini. Lanjut ke soal nomor 16.
Soal nomor 16 ini ada sarung tangan sama berbanding dengan petinju seperti halnya mikroskop berbanding dengan apa? Kita buatkan sebuah kalimat terlebih dahulu. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa kalimat yang tepat untuk soal nomor 16 ini? Sarung tangan petinju. Baik, saya akan membuatkan sebuah kalimatnya. Sarung tangan digunakan secara khusus oleh petinju. Mikroskop digunakan secara khusus oleh apa? Oleh analis, dokter, oftalmolog, bakteriolog, atau apoteker. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Bakteriolog. Nah, ini dia penjelasannya. Sarung tangan petinju. Sarung tangan digunakan secara khusus oleh petinju. Seperti halnya bakteriolog. Mikroskop digunakan secara khusus oleh bakteriolog. Lanjut ke soal nomor 17. Ayo, kira-kira ada yang bisa membuat sebuah kalimat, Bapak Ibu, dari nomor 17 ini apa kira-kira kalimat yang tepat? Matahari bumi. Baik, saya akan membuat sebuah kalimat. Matahari boleh atau bumi mengelilingi matahari. Nah, seperti halnya titik-titik bumi. Nah, gravitasi mengelilingi bumi, bukan ya, bulan mengelilingi bumi. Betul, jawabannya adalah bulan. Planet, matahari, bintang tidak ya, yang paling tepat adalah bulan. Kita cek. Matahari, bumi. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Lanjut soal nomor 18. Serut kayu. Apa kira-kira kalimat yang tepat untuk soal nomor 18? Serut digunakan untuk kayu. Karyawan digunakan untuk perusahaan. Cangkul digunakan untuk kebun. Cek digunakan untuk batal. Swasta digunakan untuk industri. Ladang digunakan untuk sawah. Jawaban yang tepat apa? Serut. Lebih kepada alat ya. Cangkul digunakan kebun. Nah, jawabannya adalah B. Nomor 19. Ada air, ada haus. Apa kira-kira? Baik, saya akan membuat sebuah kalimat. Haus membutuhkan air. Nah, haus membutuhkan air. Angin membutuhkan panas. Tidak. Makanan membutuhkan lapar. Atau makanan, lapar membutuhkan makanan, betul ya. Jadi yang disebut adalah kata kedua dulu. Haus membutuhkan air untuk diminum. Seperti halnya lapar membutuhkan makanan untuk dimakan. Jawabannya B. Nomor terakhir yaitu nomor 20. Pelukis gambar. Kalimatnya seperti ini. Pelukis menghasilkan gambar saja. Nah, koki menghasilkan restoran saja. Apakah betul? Kurang ya. Penyanyi
Nah, komponis menghasilkan lagu saja. Nah, bisa jadi penyair menghasilkan puisi saja. Komponis menghasilkan lagu saja. Kartunis menghasilkan pena saja. Apa kira-kira jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah komponis menghasilkan lagu saja. Jawabannya B. Nah, ini dia. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu soal pada yang kata di video part kedua. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.